Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1791. Siapakah Anda? Saat Ye Chen dan Chu Ling tercengang, wanita berambut putih itu sudah tiba. Dia seindah mimpi, dengan awan peri bertahan, udara peri yang indah meluap, dia tidak memakan kembang api dunia, dan tidak memprovokasi debu dunia. Matanya acuh tak acuh seperti air, dan tidak ada emosi yang terungkap. Ye Chen tampak bingung, dan Chu Linger juga tampak bingung. Dia seperti wanita dalam lukisan, sempurna sampai titik kesempurnaan. Helaian rambut putihnya diwarnai dengan kecemerlangan, dan wajahnya yang tak tertandingi membuat dunia redup. Ye Chen menoleh tanpa sadar dan menatap Chu Ling dengan ekspresi aneh. Itu bukan salahnya, itu karena wanita berambut putih itu persis sama dengan Chu Ling Sheng, seperti sepasang saudara kembar. Perbedaannya adalah Chu Ling penyayang dan dia kejam, dan Chu Ling memiliki rambut putih dan rambut putih. Selain itu, mereka semua seperti salinan yang sempurna. Chu Linger juga memiliki ekspresi yang aneh. Melihat wanita berambut putih itu seperti melihat ke cermin, ternyata dia terlahir begitu cantik. Siapa kamu? Chu Linger bertanya ragu-ragu. Tidak ada air mata. Wanita berambut putih itu sedikit membuka bibirnya, kata-katanya acuh tak acuh, tetapi suaranya menyenangkan, seindah suara alam. Ini sebenarnya Lord of Notter City, junior ini benar-benar buta. Ye Chen melangkah maju dan memblokir Chu Ling di belakangnya. Dia sangat gugup karena dia takut akan serangan Wu Lei. Dia telah melihat kengeriannya sebelumnya, dan dia benar-benar menentang surga. Dalam beberapa tahun terakhir di surga, banyak kaisar Zun tua diayunkan ke tepi alam semesta oleh telapak tangannya, dan kekuatan tempur mereka tidak boleh kalah dengan Dewa Pedang. Sangat aneh bahwa kota tanpa air mata tiba-tiba turun ke dunia roh, tetapi sekarang tanpa air mata keluar lagi, masalah ini bahkan lebih aneh. Hal yang paling aneh adalah dia persis sama dengan Chu Ling Sheng. Mengapa City of Notters datang ke dunia roh? Mengapa Notters keluar, dan mengapa dia dan Chu Ling terlihat sama? Sebijaksana apapun dia juga sedikit bingung dan lengah. Semuanya datang terlalu tiba-tiba, banyak hal aneh yang saling terkait, saya tidak dapat mengetahuinya, dimanapun saya memikirkannya, saya bingung. Siapa kamu? Chu Ling berbisik, dan berjalan keluar dari belakang Ye Chen, menatap Wu Lei, alisnya yang cantik sedikit mengernyit. Tanpa air mata atau kata-kata, dia muncul di depan Chu Ling seperti sinar angin musim semi. Melihat ini, Ye Chen melangkah maju dengan tergesa-gesa, tetapi dipenjara oleh Wu Lei dengan jentikan tangannya, tingkat keabadian yang mengikat kaisar, sombong dan tak tertandingi. Ye Chen memarahi dengan dingin di dalam hatinya dan merayu tentara kaisar, tetapi yang membuatnya sakit adalah bahwa bahkan dengan kekuatan bertarung kaisar semu, dia tidak dapat menembus batasan. Meskipun dia hanya seorang kaisar semu, dia bahkan bisa memenjarakan senjata kaisar, yang benar-benar membuatnya bingung, itu terlalu menakutkan. Chu Ling juga disegel bersama, tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi melihat Wu Lei, dia mengulurkan tangan gioknya, menyentuh Chu Linger, dengan lembut menyapu rambut indah Chu Ling, dan membelai pipinya. Mata indah tanpa air mata akhirnya memiliki sentuhan emosi manusia. Pada saat ini, Chu Ling tercengang, Wu Lei memberinya perasaan yang sangat aneh. Dia sepertinya sudah saling kenal, seperti saudara, sangat baik. Di satu sisi, Ye Chen bahkan lebih bingung, ada apa dengan gadis ini? Melihat mata Chu Linger, sepertinya dia tidak normal. Tidak bisakah dia menjadi ibu Chu Ling? Ye Chen bergumam dalam hatinya, merasa bahwa meskipun tebakan ini konyol, itu mungkin. Itu mungkin benar. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa dapat diandalkan. Siapa kamu? Chu Linger mengerutkan kening lebih dalam, tanpa melihat ke samping, dia mengajukan pertanyaan untuk ketiga kalinya, nadanya acuh tak acuh. Tanpa air mata atau tanpa kata-kata, menatap Ye Chen, matanya seperti air, meskipun acuh tak acuh, tapi ada sedikit kebingungan. Ye Chen juga mengerutkan kening, ekspresi tanpa air matanya terlalu aneh. Waktu sepertinya membeku dalam sekejap, dan hukum menjadi salah. Dengan embusan angin bertiup, Wu Lei berbalik, menginjak jembatan peri, berjalan selangkah demi selangkah, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Senior, kamu memberi Chu Xuaner seorang prajurit kaisar, dan Chu Ling juga. Desis Ye Chen. Mungkin, jika Wu Tir benar-benar tahu cara mengirimkannya, maka itu akan benar-benar terkirim.
Namun, Wutir mengabaikan panggilannya, tubuh peri menjadi transparan, dan kemudian menghilang bersama angin. Kota peri halus tanpa air mata juga memudar di tengah awan dan kabut. Ye Chen batuk kering, itu benar-benar memalukan, aku juga orang yang membunuh kaisar, dan aku sangat populer akhir-akhir ini, aku sangat malu padamu. Aku bahkan tidak tahu siapa dia ketika kita sampai di sana. Chu Ling menghela nafas. Mungkinkah itu ibu mertua, kalau tidak kenapa kamu terlihat sangat mirip. Senyumnya. Kembalilah dan tanyakan pada Chu Xuan dan CZ, mereka tidak tahu semua tentang itu. Ye Chen berbicara satu demi satu, dengan makna yang mendalam, seperti perhitungan tingkat dewa, dan apa yang dia katakan logis dan dapat diandalkan. Chu Ling tidak berbicara, tetapi melirik Ye Chen dan menggaruk kepalanya. Omong-omong, dia memang belum pernah melihat ibunya, bahkan tidak sekalipun. Saya hanya ingat bahwa ketika Tuan membawa mereka ke Heng Yue, dia baru ingat, dan dia bahkan tidak memiliki kesan sedikit pun tentang kampung halaman keluarganya. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, jangan pikirkan itu. Ye Chen menarik Chu Ling dan langsung pergi ke kota kuno terdekat. Dunia ini begitu indah sehingga ada segalanya. Chu Ling membiarkan Ye Chen menariknya, berjalan jauh, dan masih tidak lupa untuk melihat ke belakang dan melihat ke tempat di mana kota tanpa air mata menghilang. Menjelang fajar, keduanya memasuki kota kuno bersama. Kota kuno di pagi hari sangat ramai, dengan teriakan yang tak henti-hentinya. Menurut semua kota kuno yang mereka kunjungi, tepat setelah mereka masuk, mereka mendengar diskusi, dan yang paling banyak disebutkan adalah Ye Chen. Apakah ada orang yang bereinkarnasi? Chu Ling melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan. Tidak. Jawab Ye Chen, lalu menarik Chu Ling untuk duduk di kedai teh di pinggir jalan, menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Orang tua, sepoci teh, bisik Chu Ling dan tersenyum. Muda itu bagus. Pemilik kedai teh adalah seorang lelaki tua, memegang teko, tersenyum lembut, seperti kakek yang baik hati. Meskipun dia seorang biksu, dia terlambat, matanya yang tua keruh, kulitnya keriput, dia sangat tua, dan dia akan mati di bumi. Istirahat, ayo cepat jalan. Chu Ling menuangkan mangkuk untuk Ye Chen, melihat penampilannya, dia lebih tidak sabar daripada Ye Chen. Ini kombinasi antara kerja dan istirahat, mari kita mengobrol dengan baik saat kita punya waktu, misalnya, pinjam mulut kecilmu. Ye Chen tertawa. Keluar. Chu Ling menendangnya, tidak serius. Jika aku serius, bahkan aku akan takut. Ye Chen menyesap tehnya dan melirik pria tua di warung teh. Terlihat samar-samar bahwa seberkas cahaya melintas di mata Ye Chen. Lebih tepatnya, itu adalah pancaran cahaya dingin, sangat dingin, tercermin dalam teh, tapi menghilang dalam sekejap mata. Setelah semangkuk teh, dia mengambil teko, menuangkan teh, dan melihat sekeliling dengan santai, dengan ekspresi yang sangat santai. Matanya tertuju pada sebuah stan yang menjual berbagai macam barang, lebih banyak alat sulap, dan pil kultivasi. Pemilik kios adalah seorang pria parubaya dengan sosok ramping, lembut dan anggun, memegang sebuah buku kuno di tangannya, seperti seorang sarjana Konfusianisme. Ketika Ye Chen menatapnya, dia mengangkat matanya dan sedikit tersenyum pada Ye Chen. Ye Chen tersenyum sopan, lalu menutup matanya, membenamkan kepalanya dan terus minum teh, tetapi melihat matanya berkedip-kedip dengan cahaya dan gelap yang tidak pasti. Ada apa? Chu Ling mentransmisikan suara, paling mengenal Ye Chen. Ada setan surgawi. Ye Chen tersenyum, tenang dan alami, dan hanya mentransmisikan suara secara pribadi, agar tidak didengar oleh orang lain. Yang mana? Chu Ling juga tersenyum di permukaan, dan diam-diam mentransmisikan suaranya. Orang tua di warung teh ini, dan pemilik warung seberang setengah baya. Ye Chen meminum tehnya seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak heran kamu datang ke sini untuk minum teh. Chu Linger tertawa. Ye Chen tersenyum, dan mengetahuinya begitu dia memasuki kota kuno, meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan menahan asal-usul iblis, dia tidak bisa lepas dari matanya. Bahkan Kaisar Iblis Surgawi membantai dua patung, dan kebutaan kecil itu hanyalah tampilan baginya, dan sekilas tidak ada yang disembunyikan. Bagaimana mungkin ada setan di dunia roh? Bagaimana mereka bisa bertahan tanpa dukungan pilar Optimus? Chu Linger bertanya-tanya. Dua iblis surgawi semi-kaisar dapat sepenuhnya menciptakan asal mereka sendiri. Ye Chen merenungkan, sama seperti Raja Iblis di masa lalu. Beruntung di dunia roh, pasti ada rencana. Chu Ling menuangkan teh untuk Ye Chen lagi, mentransmisikan suara dengan kesadaran spiritual, tetapi tidak diperhatikan. Tampaknya mereka ingin menggunakan dunia roh sebagai batu loncatan untuk masuk ke surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen menyesap tehnya dan berbicara dengan santai. Apa yang akan kamu lakukan, mulai membunuh? Tanya Chu Ling.
Aku tidak tahu Yama dari 10 istana. Kurasa tidak. Ye Chen menyeringai, menggelengkan kepalanya, dan Chu Ling menggerakkan bibirnya. Episode 1792 Aku Cemburu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen meletakkan sepotong batu asal, bangkit dan pergi, seperti orang yang lewat, dari awal hingga akhir, dia tidak menunjukkan kelainan apapun. Tunggu aku. Chu Ling buru-buru mengikuti, meraih lengan Ye Chen, dan tersenyum manis, seperti pasangan muda. Di belakangnya, lelaki tua dari kedai teh itu mengerutkan kening, matanya berkilat. Pemilik paruh baya dari stan yang berlawanan juga melirik Ye Chen dan yang lainnya. Sebagai kaisar semu, dia tidak tahan dengan penampilan Ye Chen dan Chu Ling yang sebenarnya. Di jalan, Ye Chen dan Chu Ling berpegangan tangan, berjalan dan berhenti. Benar-benar perpaduan kerja dan istirahat, berkeliaran di depan stan, kemakmuran dunia ini penuh keajaiban, yang membuat orang bernostalgia. Masih ada waktu, ayo tidur dan bicara. Ye Chen menunjukkan giginya yang seputih salju, dan tersenyum tanpa malu-malu, tampak mesum. Ini, ada King Lou di depan. Chu Ling mengedipkan matanya yang indah. Mereka tidak berguna seperti kamu. Ye Chen menjabat tangannya. Kalau begitu katakan padaku, kamu memiliki begitu banyak wanita, mana yang nyaman untukmu? Chu Ling tersenyum, matanya yang indah berbinar. Jangan membuat masalah, aku tidur denganmu sendirian, kata Ye Chen dengan perasaan bersalah, mengingat hal-hal baik dengan Jining Suang. Aneh mempercayaimu. Chu Linger memberi Ye Chen tatapan kosong. Biarkan aku memberitahumu, apakah kalian berdua membelinya atau tidak? Jika kamu tidak membelinya, minggir. Keduanya mengobrol dengan gembira ketika suara ketiga terdengar. Orang yang berbicara adalah pemilik toko perhiasan. Seorang pria tua dengan janggut dan mata menatap, dan nada suaranya tidak senang. Alasan mengapa dia tidak senang adalah karena Ye Chen dan Chu Ling berdiri di depan standnya, menghalangi pelanggan lain dan mempengaruhi bisnis. Apalagi ekspresi lelaki tua itu juga aneh, apa yang kalian berdua bicarakan di siang bolong? Apakah mereka semua berkulit tebal? Selain itu, tidak ada istri yang akan mendorong si Anggong ke rumah bordil. Melihat ini dari lelaki tua itu, pipi Chu Ling langsung memerah. Di masa lalu, dia sangat pendiam, dan dia tersipu ketika menyebutkan hal itu, tapi sekarang dia sedikit malu untuk didengar oleh orang luar. Jepit rambut ini tidak buruk. Ye Chen sangat tidak tahu malu, dia tidak bisa menariknya, jadi dia meninggalkannya di stan untuk memilih. Tidak ada tawar-menawar untuk 800 batu sumber, kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Aku tidak berutang uang padamu, jangan menunduk, bukan berarti kita tidak mampu membelinya. Ye Chen cemberut, masih memetik. Pergi belanja. Harus membeli sesuatu, perhiasan itu indah. Pipi Chu Ling semakin memerah, tapi Ye Chen kecanduan memetik, dan dia memasangkan jepit rambut dan gelang untuknya lagi. Memilih dan memetik, mata Ye Chen berbinar, dan dia menatap cermin perunggu kecil. Saya tidak tahu tahun berapa, dan masih ada sedikit kalajengking. Tapi itu sangat luar biasa, dengan suasana buas yang tersembunyi, sangat kuno, jika bukan karena bantuan kaisar yang ekstrim, dia tidak bisa melihat. Sayang. Ye Chen mengambilnya dan melihatnya berulang kali. 300 batu sumber, tidak ada penawaran balasan, kata lelaki tua itu lagi. Tidak kekurangan uang. Ye Chen mendengus, dan sambil melihat ke cermin perunggu kecil, dia dengan santai memberikan tas penyimpanan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, saya mengumpulkan semua perhiasan di stan, yang artinya jelas, saya ingin semuanya, sehingga Anda dapat memandang rendah orang. Orang tua itu tertegun sejenak, tetapi dia tidak bereaksi. Ketika dia melakukannya, Ye Chen dan Chu Ling telah pergi jauh dan menghilang. Entahlah, jika dia tahu bahwa cermin perunggu kecil itu adalah harta karun, apakah dia akan melompat dan memarahi ibunya, lalu dia akan menjualnya dengan harga murah. Sayang. Di jalan, Chu Ling juga terlihat ingin tahu. Itu pasti harta karun. Mata Ye Chen bersinar dengan cahaya keemasan, ada jejak energi asli Phoenix primordial di dalamnya. Phoenix primal. Chu Ling terkejut dan tidak percaya. Di dunia ini, ada Phoenix, Suzaku, dan King Luan, tetapi tidak ada Phoenix primordial, yang merupakan nenek moyang mereka. Salah satu kumpulan makhluk pertama di dunia, salah satu binatang sejati, garis keturunannya bahkan satu blok jauhnya dari tubuh suci kuno. Dan asalnya jelas merupakan harta dari tingkat yang menantang surga. Siapa yang mengira bahwa kota kuno kecil ini dan kios kecil itu akan memiliki harta karun yang tidak dapat diukur dengan uang. Ketika dimurnikan, itu akan dicairkan untuk si kecil kita, dan itu pasti akan menjadi keberuntungan, kata Ye Chen, melihat perut Chu Linger lagi. Menjadi sangat baik padanya, aku sedikit cemburu.
Chuling menggembungkan bibirnya, dia tidak terlihat seperti akan menjadi seorang ibu, seperti seorang gadis kecil. Aku akan memberimu semua esensi dan darahku. Ye Chen tersenyum cabul. Ini tidak serius. Chuling memelintir Ye Chen dengan keras. Serius, bagaimana mungkin kamu tidak serius? Ye Chen memeluk Chuling dan berjalan ke jalan kecil, yang menuju ke jalan terpencil, yang sangat damai. Di sisi jalan, ada taman kecil, dan Ye Chen menyewanya. Kemudian, ada lapisan penghalang rahasia yang menutupi seluruh taman kecil, dan kemudian Ye Chen mengeluarkan cermin perunggu kecil dan menggantungnya di udara. Kemudian, sumber dari tubuh suci menyembur keluar dan berubah menjadi bola api emas, dan ruang yang diwarnai juga terdistorsi, membungkus cermin perunggu kecil itu. Cermin perunggu kecil itu bergetar sedikit, dan rengekan Yuan Feng terdengar samar-samar. Tidak lama kemudian, gumpalan energi warna-warni disempurnakan dan menyatu bersama, hanya seukuran ibu jari kecil, tapi sangat berat. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda masih bisa melihat prinsip-prinsip Tao yang terjalin dan digariskan. Itu adalah cara bawaan, kumpulan makhluk pertama di dunia paling dekat dengan kekacauan, dan bahkan energi asli berevolusi dengan sendirinya. Chuling juga muncul bersama, kemurnian asal membuat darahnya berdenyut, bukan depresi biasa. Ayo, gadis kecil, ini milikmu. Ye Chen memegang energi asli Yuan Feng, meletakkannya dengan ringan di perut bagian bawah Chuling, dan mendorongnya masuk. Xiaowa masih tidur, menggabungkan energi asli dalam tidurnya. Segera, saya melihat bunga teratai 7 warna dikelilingi oleh Yuan Feng ilusi, yang hampir menembus pengekangan Ye Chen. Bayi kecil itu mendapat kesempatan, dan Chuling juga mendapat keberuntungan, dan tubuh peri diwarnai dengan awan peri 7 warna, seperti pakaian peri 7 warna. Aku telah dimanjakan oleh putriku. Chulinga tersenyum tipis, dan duduk bersila, Yuan Feng Yuan tidak bisa disia-siakan. Bagus sekali. Ye Chen tersenyum, duduk di bawah pohon tua, mengambil kendi, minum dengan santai, dan terkadang memandangi langit. Pemanggilan pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar berbeda dari Tongming Baizi dan yang lainnya, terbatas. Karena itu, dia menunggu sampai malam untuk melewati meditasi. Bukannya dia tidak bisa bertarung melawan dua setan surgawi semi-kaisar, tapi dia ingin menangkap mereka hidup-hidup sehingga mereka bisa mengeluarkan sesuatu dari mulut mereka. Waktu berlalu dengan lambat, langit mulai gelap, dan malam pun tiba. Ye Chen menepuk pantatnya dan bangkit, dan 10 tetes darah terwujud dengan jentikan tangannya. Segel Tongming abadi terbentuk, bumi bergetar, dan 10 sarkofagus bangkit dari tanah, dan tutup peti mati jatuh hanya setelah semuanya dilepaskan. Di dalam peti mati itu ada Yan Luo, aula ke-10 dunia bawah, dengan ekspresi kusam dan mata kosong, seperti boneka atau orang mati berjalan. Sidik jari Ye Chen berubah lagi, dan 10 lampu langit bergabung ke dalam tubuh Yan Luo. Baru pada saat itulah mata Yan Luo memiliki cahaya ilahi, dan dengan pikiran mereka. Wajah mereka menjadi gelap saat akal mereka pulih, dengan garis-garis hitam mengalir liar di dahi mereka, tampak ganas. Bahkan tidak perlu bertanya, dia diteruskan ke dunia bawah lagi, jadi tidak ada tanda, dan mereka semua sibuk di dunia bawah. Dia diseret. Yan Luo, apakah kamu merindukanku, aku? Ya, biarkan kamu memikirkannya. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, Raja Qin Guang mulai mengutuk dan menamparnya. Dengan telapak tangan Kaisar Zun, Ye Chen tercengang dan langsung berdengung. 9 kuil Yan Luo juga memarahi, dan bergegas maju, mengepung Ye Chen lagi setelah lebih dari sebulan, dan memukulinya dalam lingkaran penuh. Terutama Yan Luo dari istana kedua hingga ke-10, wajahnya paling jelek. Apakah Lao Su akrab dengan Anda? Lebih dari separuh jenderal gelap keluarga saya dihancurkan oleh Anda, dan Anda mengembalikan kekuatan ibunya ke kegelapan, yang sangat memalukan. Semakin 9 orang memikirkannya, mereka menjadi semakin marah, dan kekuatan di kaki mereka menjadi semakin kuat. Kekuatan kaki setingkat kaisar benar-benar mendominasi. Ye Chen meringkuk di tanah, sangat sedih, jadi dia memeluk kepalanya. Tidak ada yang berani melihat ke atas. Ketika mereka melihat ke atas, yang bisa mereka lihat hanyalah telapak kaki mereka, terlepas dari apakah itu hidung atau mata. Chuling juga terbangun, berpura-pura dia tidak melihatnya, kulit Ye Chen kasar dan berdaging, dia tidak bisa mati, bisakah dia benar-benar dipukuli sampai mati oleh Ye Chen? Butuh waktu setengah jam bagi Yama dari 10 istana untuk meluruskan kerah bajunya, dan sebuah kata besar, suang, terukir di setiap wajahnya. Ye Chen ditendang lagi, dan butuh waktu lama untuk membentuk kembali bentuk manusia, dan wajahnya sangat gelap, jadi dia seharusnya tidak diberkahi dengan kewarasan. Yan Luo dari 10 istana sangat senang, dan dia senang melihat Ye Chen kempes.
Bagaimanapun, pertarungannya sangat keren, begitu aku melihatmu, aku mengalahkanmu sekali. Berhentilah membuat masalah, dan mulai berbisnis, Chu Ling mengingatkan. Ayo, mari kita mulai bisnis. Sidian Yan Luo sangat sadar, dan duduk di tanah. Jenggot King Yishui juga merupakan kaki erlang King Yishui, duduk saja. Masih biarkan saja. Ketika aku menemui Kaisar Zun, aku akan berkomunikasi denganmu sekali sehari, dan memukulmu sekali setiap hari. Ye Chen berpikir dalam hatinya. Ketika datang ke bisnis, dia menjadi serius, memindahkan bangku kecil dan duduk, ada 2 iblis surgawi di kota ini. 2 iblis. Yama dari Sidian mengerutkan kening, saling memandang, dan kemudian menatap Ye Chen lagi, dari mana datangnya iblis di dunia roh? Jangan tanya aku, tidak ada yang lebih akrab dengan nafas iblis daripada aku. Ye Chen berkata dengan santai, itu pasti iblis, semuanya setingkat kaisar, bersembunyi di sini, dan tujuannya jelas. Kamu memanggilku untuk menunggumu menangkapnya hidup-hidup. Chu Jiangwang berkata dengan santai, jika tidak, dengan kekuatanmu, mengapa kamu membutuhkanku untuk menunggu? Kakak kedua masih mengerti aku. Ye Chen terkekeh. 2. Wajah Raja Chu Jiang langsung menjadi hitam. Kakak kedua hampir meledak, Lao Su adalah Yan Luo yang duduk oleh Kaisar Hades, tidak berlebihan untuk menjadi leluhurmu. Kamu masih berani memanggilku kakak kedua, wajahmu. Kenapa begitu besar? Wajah Yan Luo di 9 kuil mungkin tidak terlalu tampan. Di generasi yang sama dengan Raja Chu Jiang, Ye Chen disebut sebagai saudara kedua Raja Chu Jiang, jadi sisanya adalah saudara tertua, saudara ketiga, saudara keempat dan saudara kelima. Jangan pedulikan detail itu. Ye Chen terbatuk, dan mengorbankan memori, lokasi iblis. Tim beranggotakan 5 orang, pertempuran cepat. Ye Chen tersenyum. Apakah kamu masih perlu mengajariku? 10 orang berdiri, memaki. Tunggu aku. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan keluar. Sebelum pergi, dia memberitahu Chu Ling bahwa dia tidak bisa membantu. Di malam hari, seperti bayangan hitam, dia bergegas ke sebuah taman kecil. Taman kecil itu sunyi, tanpa dekorasi, hanya sebatang pohon tua dan meja batu, selain itu adalah seonggok rumput liar. Teman kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Kata-kata Yuyu terdengar, dan pria kedai teh tua itu muncul di belakang Ye Chen, tersenyum sinis. Aku ingin minum teh. Ye Chen tersenyum dan mengangkat bahu. Tidak mudah bagimu untuk melarikan diri dari pengintaian lelaki tua itu. Lelaki tua di kedai teh itu tersenyum, dan senyumnya tidak lagi lembut. Setelah kata-kata itu jatuh, dia menunjukkan wajah aslinya, dan tubuhnya tidak lagi reyot. Penampilannya tidak lagi tua, tetapi darahnya melonjak, roh jahatnya meluap-luap, dan rambutnya yang berdarah beterbangan di langit. Kaisar Zun yang asli tampak seperti iblis di bawah sinar rembulan. Kaisar semu itu perkasa, membentuk penghalang sendiri, menyegel seluruh taman kecil dilihat dari postur tubuhnya, dia tidak berniat membiarkan Ye Chen pergi hidup-hidup. Episode 1793 Apakah Anda bahagia? Melihat iblis berambut darah mengungkapkan sifat aslinya dan tingkat kultivasinya tanpa menyembunyikannya, Ye Chen hanya bisa menghela nafas, itu gila. Anda harus tahu bahwa ini adalah alam spiritual, bukan wilayah iblis surgawi. Jika ini adalah langkah yang ceroboh, itu akan menarik orang-orang kuat, dan akan aneh jika tidak dikalahkan oleh suatu kelompok. Setan adalah musuh publik dari seluruh surga dan 10.000 domain. Tapi dia beruntung, dia menutup telepon ketika dia berselisih, dan dia bahkan tidak bertanya. Awalnya, dia telah menyiapkan banyak alasan, tetapi sekarang tampaknya dia terlalu banyak berpikir, dan dia harus lebih lugas dengan iblis surgawi. Ini benar-benar darah yang luar biasa. Setan berambut darah itu menyeringai, menjilat lidah merahnya, dan menatap Ye Chen dengan keserakahan di matanya. Aku di sini untuk minum teh, jangan membuatku takut. Ye Chen mengangkat telinganya dan hanya berdiri di sana, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kamu datang ke tempat yang tidak seharusnya kamu datangi. Setan itu tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya dan meraih Ye Chen, menurutnya, dia hanya seorang suci yang bisa ditekan dengan mengangkat tangannya. Ye Chen mencibir, melangkah maju, Bahuang Fist menyerang dengan paksa, dikombinasikan dengan kekuatan ilahi kaisar, menghancurkan telapak tangan dengan satu pukulan. Setan berdarah itu mendengus, menendang ke belakang, dan memecahkan tanah dengan satu kaki, tulang tangannya langsung pecah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apakah kamu bahagia? Ye Chen tersenyum santai, tertarik. Tentara Kaisar Dao Ekstrim. Mata iblis berdarah itu merah, dan dia menatap Ye Chen, akhirnya memecahkan beberapa petunjuk.
Selain itu, dia juga samar-samar mencium bau roh jahat kaisar, dan hanya mereka yang membantai kaisar yang memiliki roh jahat itu. Dengan kata lain, yang ada di depan Anda adalah Saint Ye Chen. Untuk sementara, dia berpikir terlalu banyak, bukan kebetulan Ye Chen pergi minum teh bersamanya di siang hari, dia pasti menemukan sesuatu. Itu sebabnya apa yang terjadi malam ini, Ye Chen datang untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, iblis berambut darah itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melarikan diri dalam sekejap. Setelah bersembunyi di alam spiritual begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui prestise Ye Chen, membawa tubuh suci kuno prajurit kaisar, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Bahkan kaisar iblis surgawi dibantai 2 kali, yang membuktikan bahwa Ye Chen menakutkan, dan dia sangat yakin jika dia berani datang ke sini sendirian. Iblis surgawi semu tingkat kaisar melarikan diri, pemandangan ini benar-benar ironis. Ye Chen hanyalah orang suci, dan hanya dengan satu gerakan, dia menakuti kaisar semu. Kekuatan semacam ini benar-benar penuh kekuatan. Setan berambut darah melarikan diri, Ye Chen mencibir, tetapi tidak mengejarnya. Segera, terdengar suara menggelegar di luar taman, dan setan itu kembali lagi, bukan dengan sendirinya, tetapi dengan dipukuli. Saya tidak tahu apakah itu nasib buruk, atau saya berlari terlalu cepat dan tidak melihat ke jalan begitu saya keluar dari taman kecil, saya menabrak pohon palem besar. Tamparan itu memukulnya, dan kepalanya berdengung. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, dia melihat seberkas cahaya lain jatuh lurus ke bawah dari langit, mengenai bagian atas kepalanya tanpa memihak. Itu adalah metode pelarangan makhluk abadi, yang dikorbankan oleh 5 yamas bersama-sama. Jadi bagaimana dengan kaisar setan surgawi, sulit untuk melarikan diri dari penjara mereka. Segalanya berada di tengah kilat dan api, iblis semi-kaisar ditekan di tempat oleh 5 yama besar, dan dia tidak bisa bergerak. Berlawanan dengan bagian ini, ada juga dengungan di sisi kota kuno. Memalingkan muka, ada reruntuhan, dan iblis berambut ungu panik, dan dilarang oleh 5 yama lainnya. Itu adalah kuasa Emperor Heavenly Demon lain yang mengintai, pemilik kios paruh baya di siang hari, bahkan dia tidak bisa lepas dari penindasan. Itu sangat sunyi, dan di malam yang sunyi, sulit untuk tidak mengganggu lingkungan, banyak orang bangkit dari tempat tidur dan melihat dengan kepala mereka. Bagaimana situasinya? Di mana banknya? Seseorang terkejut. Ada lebih dari satu dari mereka dengan aura kaisar semu. Apa yang terjadi? Pria tua dengan kultivasi tingkat lanjut tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kami tidak memahami dunia yang kuat, dan sepertinya akan bertarung lagi. Di tengah diskusi, iblis berambut darah dan iblis berambut ungu telah dibawa ke taman kecil yang disewa oleh Ye Chen, dan seluruh tubuh mereka disegel. Chu Ling tampak sedikit heran. Kedua kuasi kaisar ditangani dengan cara ini. Sudah berapa lama? Terlalu cepat. Fakta telah membuktikan bahwa lebih mudah melakukan sesuatu dengan lebih banyak orang, dan itu benar-benar ditekan. Lihatlah iblis surgawi berambut darah dan iblis surgawi berambut ungu lagi, dengan kepala terurai, ganas dan menakutkan, seperti iblis, sangat menarik di bawah bulan. Salah perhitungan yang serius, saya pikir itu tersembunyi dengan baik, tetapi siapa yang mengira akan ada adegan seperti itu, dan kekalahannya sangat cepat. Katakan padaku, berapa banyak iblis yang masih mengintai di alam spiritual? Ye Chen menyesap anggur dan menatap kedua iblis itu dengan acuh tak acuh. Apakah menurutmu jika kamu menangkap kami, kamu akan dapat menghentikan pasukan iblis? Iblis berambut ungu itu menunjukkan 2 baris gigi putih, tersenyum sinis, dan matanya jahat dan haus darah. Jangan bicara omong kosong dengannya. Raja Taisan yang kesal mendengus dingin, dan menempelkan telapak tangannya pada Tian Linggai dari iblis berambut darah. Lalu, ada seni rahasia pencarian jiwa, yang diwariskan oleh Kaisar Ming sendiri. Ekspresi iblis berambut darah itu menyakitkan, dan wajahnya terdistorsi, tetapi senyumnya bahkan lebih ganas, seperti orang gila. Raja Taisan, yang merapal mantra, mengerutkan kening. Meskipun teknik pencarian jiwa kuat, ada batasan pada roh primordial iblis surgawi, jadi dia tidak berdaya. Aku datang. Raja Metropolitan melangkah maju dan melakukan teknik pencarian abadi. Namun, dia juga gagal, karena Dewa Iblis Surgawi Hai Yuanshen memiliki batasan, dan jika dia mencari jiwa secara paksa, dia pasti akan runtuh. Setelah itu, Yama dari 8 istana maju satu demi satu, tetapi mereka semua tidak berdaya. Memang benar bahwa keterampilan pencarian jiwa mereka diturunkan dari Kaisar Dunia Bawah, tetapi pembatasan roh primordial iblis surgawi juga berasal dari tingkat Kaisar, dan akan sia-sia jika Kaisar Dunia Bawah datang. Seperti yang diharapkan, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tidak ada solusi untuk metode ini.
Di masa lalu, Zixuan dan Master Long juga menggunakan pencarian jiwa melawan iblis surgawi, tetapi mereka tidak berdaya, dia sudah siap untuk ini. Gemetar. Kedua iblis surgawi itu tertawa dengan tidak hati-hati, mata mereka berdarah, kejam, dan menyeramkan. Kamu masih bisa tertawa, tegur Raja Cujiang, dan segera mengangkat tangannya. Telapak tangan ini cukup untuk membunuh dua setan langit semu. Untuk apa kamu terburu-buru? Ye Chen buru-buru menghentikan mereka, lalu menamparkan dan menunjuk, menghapus kultivasi sihirnya selama 2 hari, tidak membunuh mereka. Iblis surgawi mengerang dan menjerit, jatuh ke tanah bersama-sama, dan jatuh koma. Esensi iblis surgawi hilang, memiliki sifat iblis, dan dimusnahkan oleh Yan Luo. Ini bencana untuk menyimpannya, kata Kaisar Song dengan ringan. Jika kamu tidak dapat mencari jiwa, maka kamu dapat menyimpulkannya, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kaisar dunia bawah bahkan tidak bisa menyimpulkannya, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Yan Luo dari 10 istana menyatukan tangannya, entah mengapa ingin tertawa. Apakah ini sama? Apa yang disimpulkan oleh Kaisar dunia bawah? Adalah alam iblis surgawi, dan yang aku simpulkan adalah berapa banyak iblis yang mengintai di dunia roh. Ada perbedaan penting sebelum dan sesudahnya. Ye Chen mendengus. Jadi, tidak ada yang salah dengan itu. Yan Luo terbatuk datar. Ada perbedaan, bukan yang kecil. Di mana wilayah iblis surgawi, dan markas iblis surgawi, tidak hanya ada kaisar besar, tetapi juga seseorang yang lebih kuat dari kaisar besar. Bagaimana mungkin kaisar dunia bawah menyimpulkan itu? Bahkan jika dia bisa menyimpulkannya, kaisar Hades harus berani. Mungkin itu akan disimpulkan secara terbalik oleh makhluk tertinggi dari alam iblis surgawi, itu tidak masuk akal. Dibandingkan dengan menyimpulkan alam iblis surgawi, Ye Chen jauh lebih sederhana selama periode ini, alam iblis surgawi tidak terlibat, dan hanya iblis surgawi yang tersembunyi yang dihitung. Ayo, jangan diam. Raja Qin Guang menjentikkan tangannya, dan mengambil setetes darah dari tubuh iblis berambut darah, yang tergantung di telapak tangannya. Hal yang sama berlaku untuk Yama dari 9 istana, masing-masing dari mereka mengambil darah iblis dengan jentikan tangan. Pada akhirnya adalah Ye Chen, yang menyedot darah ke telapak tangannya, dengan lembut menutup matanya, dan menghitung evolusi Zhou Tian dengan sangat cermat, menelusuri kembali ke sumbernya. Taman kecil itu sunyi dan sunyi, iblis itu pingsan, Yan Luo dan Ye Chen memejamkan mata untuk menyimpulkan, dan hanya Chuling yang tetap membuka matanya. Melawannya baik-baik saja, tapi dia adalah Xiao Bai dalam deduksi di bidang ini. Seiring waktu berlalu, ke-11 orang itu mengerutkan kening, aliran darah meluap dari sudut mulut mereka, dan wajah mereka menjadi pucat. Pengurangan, tetapi sebenarnya mengintip rahasia langit, mereka semua mengalami reaksi balik. Ye Chen yang paling banyak mengeluarkan darah. Pertama, kultivasinya tidak sebanding, dan kedua, evolusi Zhou Tian terlalu mendominasi, dan serangan baliknya juga sangat kuat. Setelah mati sekali, potensi nasib evolusi Zhou Tian hilang, dan itu tidak akan lagi melahap basis kultivasi dan umurnya. Hanya saja dalam kehidupan ini, dia tidak bisa lagi mengembangkan Zhou Tian ke tingkat kehidupan sebelumnya, yang merupakan semacam pemenjaraan dalam kegelapan. Namun meski begitu, reaksi yang ditimbulkan oleh deduksi cukup menakutkan. Semakin Anda mengintip rahasianya, semakin Anda ingin menyerang balik. Dalam kabut, Ye Chen melihat jurang yang gelap gulita, dan hanya dengan satu pandangan, dia merasa pikirannya akan tertelan di dalamnya. Dia mencium nafas iblis, dan ditutupi oleh kekuatan misterius, tapi dia tidak bisa lepas dari deduksinya, itu pasti tempat persembunyian iblis. Apa yang membuatnya tampak jelek adalah jumlah iblis surgawi di dalamnya sangat besar, lebih tepatnya, itu adalah pasukan. Selain itu, ada sedikit banyak jejak iblis surgawi di banyak kota kuno di dunia spiritual, bahkan di laut, pegunungan dalam, dan hutan tandus. Saat embusan angin sepoi-sepoi bertiup, ke-11 orang itu membuka mata mereka satu demi satu dan mengerutkan kening, aku tidak tahu apakah aku tidak melihatnya, tapi aku terkejut ketika melihatnya. Beberapa orang seperti saya. Ye Chen merenung, tampaknya kita bersatu. Kuartet juga perlu meminjam pasukan dari dunia bawah. Batas waktu akan datang, dan kita akan kembali ke dunia bawah. Raja Cujiang melihat ke langit, yang terbaik adalah membuat janji. Lalu 3 hari kemudian, saya akan bersatu di dunia roh. Semua kekuatan utama, 10 Yan Luo juga akan mengisi ulang baterai mereka ketika mereka kembali. Ye Chen juga mengambil gulungan kuno itu dan menyerahkannya kepada Raja Qin Guang. Orang-orang di atas Tongming, biarkan mereka bersiap-siap. Kamu benar-benar dewa. Yama dari 10 kuil mendecakkan lidah mereka, dan jumlah orang di atas gulungannya sangat besar, dan yang terlemah semuanya adalah Raja Suci.
Aku sangat bingung, dari mana kamu mendapatkan darah mereka? Pertempuran Laut Sura, aku tidak menganggur. Ye Chen tertawa. Generasi mudaku seperti ini, aku sangat lega, desis Kaisar Song. Kamu bisa bernapas begitu banyak dalam satu nafas, bisakah kamu bertahan dengan tubuh kecilmu? Raja Qin Guang menyingkirkan gulungan kuno itu dan menatap Ye Chen. Terserah manusia. Ye Chen mengangkat bahu, lawan semuanya. Jika Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar terhubung satu sama lain, itu akan mudah. Raja Kesetaraan mengelus janggutnya dengan banyak arti. Aku lelah dan aku tidak bisa keluar dari yang tertinggi. Ye Chen terbatuk. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi 3 hari kemudian. Raja Qin Guang berdiri diam sedikit, dan tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi abu, menghilang dari kakinya ke atas. 9 aula neraka lainnya, tanpa urutan tertentu, menghilang bersama angin. Setelah 10 orang pergi, Ye Chen menyegel kedua iblis yang pingsan itu ke dalam tungku tembaga, tetap diam dan mengerutkan kening. Dengan dukungan dari segala arah di dunia roh, dan kamu dapat meminjam tentara dari dunia bawah, tidak ada alasan untuk kalah. Chuling sedikit tersenyum, dan berjalan di belakang Ye Chen. Istri yang lembut itu benar-benar berbudi luhur, dan membantu Ye Chen meremas bahunya. Saya tidak khawatir tentang pertempuran dalam 3 hari. Yang saya khawatirkan adalah surga dan segudang domain. Ye Chen berkata dalam-dalam, ada setan yang mengintai di domain spiritual, dan mungkin ada setan di daerah kecil seperti domain api, domain es, dan domain air. Ketika pasukan iblis tiba, mereka dapat menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menyerang langit dan banyak sekali alam. Ketika Ye Chen mengatakan ini, Chuling sedikit mengernyit. Kekhawatiran Ye Chen kali ini memang tidak berdasar. Dia telah melihat betapa kuatnya iblis surgawi. Jika dia menyerang lagi, dunia manusia tanpa Kaisar Agung bisa musnah. Meskipun ada 2 makhluk tertinggi, Kaisar Huang dan dunia bawah, di dunia bawah, namun karena pembatasan hukum, kedua makhluk tertinggi tersebut tidak dapat melewati dan tidak dapat membantu. Oleh karena itu, semua ini bergantung pada surga dan 10.000 domain itu sendiri. Episode 1794 Jangan mengacau. Malam di Lingyu damai dan damai, bermandikan bintang dan sinar bulan, semuanya hening, dan semua makhluk di dunia sepertinya tertidur. Tapi di King Luan Immortal Mountain, ada orang yang bekerja keras. Itu adalah kamar kerja King Luan, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu bergetar, dan terkadang ada suara marah, bersikaplah lembut. Benar, yang marah adalah King Luan, telanjang dan telanjang. Masih menekan binatang buas. Mingjue, mengapa Anda tidak mengatakan Mingjue? Berdedikasi. Semua orang tidur, dia masih berhubungan seks, penuh energi dan darah, dan gambarnya indah. Loteng bergetar, dan tempat tidur berderit, sangat berirama. Kehidupan malam ini sangat bagus, dan saya tidak lupa bahwa seseorang datang dari 2 dunia untuk menjemput gadis-gadis jika dia kembali, Kaisar Hades akan senang. Semakin kamu terlihat, semakin cantik kamu. Mingjue tersenyum tanpa malu. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana mengasihani aroma dan menghargai batu giok. Pipi King Luan memerah. Jalang, apakah kamu masih hidup? Begitu King Luan selesai berbicara, sebuah kutukan terdengar dari tubuh King Luan. Lebih tepatnya, itu adalah prajurit kaisar yang diturunkan dari tubuh King Luan. Adapun omelannya, Ye Chen lah yang mampu mengirimkan suara melalui hubungan antara tentara kaisar dan tentara kaisar, terlepas dari jaraknya. Ini semua karena Kaisar Ming, yang menetapkan batasan sejak awal, sehingga Bai Zi dan Ming Jue datang ke domain tersebut, dan masing-masing mendapat dukungan. Sial, jangan bikin masalah, kamu sibuk apa? Ming Jue memarahi, urusan Indah Chun Xiao diganggu oleh orang luar, jadi tidak heran dia bahagia. Jangan bicara omong kosong denganmu, aku akan menemukan Patriark King Luan, dan aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Ye Chen buru-buru berkata, segera. Apakah kamu punya wawasan? Aku sudah mengatakan. Semuanya, apakah itu keren? Aku, Ye Chen, yang berada di taman kecil, sangat terhalang sehingga dia hampir melompat dan memarahi ibunya. Murid Kaisar Dunia Bawah benar-benar menjanjikan. Dia tidak ingin berlatih Taoisme, tetapi dia hanya ingin bermain dengan wanita. Ayo, jangan pedulikan pria itu, kamu hanya suka mempersulit orang lain. Di sana, Ming Jue menaiki kudanya dengan pistol, penuh ketertarikan. Lanjutkan apa? King Luan berbalik, menendang Ming Jue dengan satu kaki, berbalik dengan anggun, dan mengenakan gaun neon putih. Dia masih mengenal Ye Chen, dan pasti ada yang salah dengan nada bicaranya yang tergesa-gesa. Ming Jue berdiri memegangi kepalanya, dan King Luan menghilang seperti angin.
Segera, wajah besar pria ini berubah menjadi gelap gulita dalam sekejap. Dia benar-benar saudara yang baik. Bai Zi menipu senjata kekaisarannya dengan kaki depannya, jadi dia curang. Kembalikan ke King Luan, pukul dia dengan baik. Sekarang, Ye Chen lagi, hal-hal baik, dipakai. Bagus sekarang, King Luan pergi, meninggalkannya di sana sendirian, telanjang, tanpa pakaian, bukankah menurutmu itu memalukan? Yang perlu disebutkan adalah bahwa adik laki-lakinya lurus, dan dia sangat agung dan sombong, dan dia berkata dengan dominan. Di sini, King Luan telah tiba di Gunung Peri tempat leluhur King Luan berada. Patriark King Luan, yang sedang bermeditasi, tercengang, tubuh aslinya berubah menjadi puncak gunung. Ketika dia melihat pipi King Luan yang memerah, dia memiliki ekspresi yang aneh, dia adalah seseorang yang pernah ke sana, dan dia tahu apa yang sedang dilakukan King Luan dalam sekejap. Leluhur tua, Ye Chen mencarimu. King Luan menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, pipinya memerah, dia mengorbankan tentara kaisar, dan mengganti topik pembicaraan. Oh! Patriark King Luan melangkah maju dan berdiri di depan tentara kaisar. Senior, ada iblis surgawi di wilayah spiritual, dan jumlahnya sangat besar. Ye Chen tidak berbicara omong kosong, dan mengklarifikasi tujuan kali ini dalam satu kalimat. Iblis surgawi. Ekspresi Patriark King Luan langsung berubah. Tentu saja, saya telah mendengar tentang kekuatan iblis surgawi. Langit yang luas dan alam yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan berkeping-keping, belum lagi alam spiritual mereka. Tapi dia bertanya-tanya dari mana datangnya iblis di alam spiritual ini, sudah berapa lama dia mengintai, dan apa tujuannya, dan dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Lansia harus maju dan meminta semua pihak untuk menekannya bersama-sama. Ye Chen melanjutkan, masalah ini tidak boleh dihebohkan, agar tidak mengejutkan ular. Ini sangat rahasia dan hanya leluhur yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. 3 hari kemudian, iblis akan dibawa pergi. Orang tua mari kita hubungi. Patriark King Luan bertindak dengan penuh semangat dan pergi ke aula utama, yakin akan berita Ye Chen, sama sekali tidak ada lelucon tentang iblis, dan soal itu sangat sulit. Ada setan surgawi di wilayah spiritual. King Luan juga buru-buru berbalik dan menuju ke puncak gunungnya sendiri, tetapi sebelum dia memasuki kamar kerja, dia dipeluk oleh Ming Jue, dan tangannya masih meraba-raba. Bisakah kamu lebih serius? Ada setan di langit. King Luan mencap Ye Chen untuk berbicara dengan leluhur, dan mengeluarkan banyak kalimat. Aduh, ini benar-benar baru. Ming Jue memutar lehernya dengan keras, matanya yang dalam bersinar dengan cahaya keemasan. Aku tidak bersenang-senang di dunia bawah, dan aku akan menebusnya dalam 3 hari. Bai Zi juga datang, Su juga. Mendengar karena itu, semangat juangnya tinggi. Meskipun tidak ada tentara kaisar, ada tentara kuasi kaisar yang bisa melawan orang bijak yang agung. Wilayah spiritual tidak lebih baik dari dunia bawah, tanpa penguasa tertinggi, mereka harus membawa panji, dan tidak boleh kehilangan reputasi master mereka yang terkenal di dunia. Malam yang dalam masih tenang, tetapi suasananya telah berubah. Patriark King Luan sangat efisien dalam melakukan sesuatu. Ketika fajar menjelang, para leluhur dengan ratusan pengaruh datang, penuh dengan debu dan debu. Setelah mendengar tentang iblis surgawi, ekspresi leluhur masing-masing keluarga berubah drastis. Saya hanya mendengar tentang invasi iblis surgawi di surga, dan sejauh ini saya belum pernah melihat iblis surgawi. Sekarang saya tahu bahwa ada pasukan iblis surgawi, bagaimana saya tidak terkejut. Berkat wawasan Ye Chen sebelumnya, jika dia lengah suatu hari nanti, itu akan menjadi omong kosong, dan mungkin untuk dimusnahkan. Tanpa penundaan, nenek moyang dari semua kekuatan besar pergi satu demi satu, mempersiapkan satu sama lain, dan diam-diam memanggil pembudidaya biasa yang kuat. Setan surgawi adalah musuh publik. Jika ada masalah di alam spiritual, setiap orang di alam spiritual memiliki tanggung jawab. Aliansi besar sedang berlangsung erat secara pribadi. Di taman kecil, Ye Chen masih di sana, dengan peta terbentang di depannya. Peta ini tidak terlalu besar, mencakup seluruh domain spiritual, ditemukan dari iblis, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Dan dia, memegang pena, menandai di peta. Setiap tanda di peta berarti ada iblis di langit. Tempat yang paling banyak adalah pusat wilayah spiritual, di mana ada jurang maut, hanya sedikit orang yang melangkah ke dalamnya, dan pasukan iblis surgawi bersembunyi di dalamnya. Hanya dengan berbaris dan berperang serta mengetahui diri kita sendiri dan musuh kita dapat menang dalam setiap pertempuran. Seni perang di dunia fana juga berlaku untuk dunia kultivator. Jika Anda tidak bertarung, maka bertarunglah. Jika Anda ingin bertarung, bertarunglah secara menyeluruh, tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Istirahatlah.
Chu Lingyu meletakkan tangannya di punggung Ye Chen dengan ringan, menanamkan esensi, karena Ye Chen terus menyimpulkan dan terus-menerus menyerang balik, dan darah yang menetes dari sudut mulutnya tidak pernah berhenti. Cari tahu lebih awal untuk menghindari korban. Ye Chen menyeka sudut mulutnya, setelah iblis dibersihkan, kita akan kembali ke surga. Masalah. Reinkarnasi. Chu Linger ragu untuk berbicara, meskipun dia benar-benar ingin pulang, tetapi ada banyak orang yang bereinkarnasi di Lingyu, semuanya dari kampung halaman mereka, dan saya ingin membawa mereka pulang. Biarkan reinkarnasi lain mencarinya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku akan meninggalkan slip kenangan, dan aku bisa pulang di masa depan. Kapan dunia akan damai? Chu Ling memeluk Ye Chen. Dari di belakang, pipinya ditekan ke punggung Ye Chen, dia takut hidup dan mati 300 tahun yang lalu akan muncul kembali. Rasa sakit semacam itu, mengingatnya sejauh ini, masih membuat orang ingin menangis. Akan ada hari itu. Ye Chen tersenyum, matanya penuh kehangatan. Hei, apakah kita datang pada waktu yang salah? Sambil menghela nafas, Ming Jue masuk dengan santai, dengan Bai Zi di sebelah kiri dan King Luan di sebelah kanan. Kamu jalang, kenapa kamu tidak menggunakan semua energimu dan mati? Teriak Ye Chen, mengingat apa yang terjadi tadi malam, hanya karena kemarahan ibunya, aku mengerahkan seluruh energiku untuk memikirkan bagaimana menghadapi iblis, kamu sangat baik, pikiranmu penuh yang bisa kupikirkan hanyalah pergi tidur. Kalau begitu jelaskan. Ming Jue menggelengkan kepalanya. Setelah hari-hari ini, kekuatannya belum membaik, tetapi kemampuan tak tahu malu ini telah mencapai puncaknya, menyaingi Ye Chen. Pipi King Luan memerah lagi, dia menundukkan kepalanya dan menurunkan matanya. Dalam beberapa hari terakhir, tidak pernah ada hari, dan awan serta hujan akan terbalik setiap malam, bahkan seorang biksu pun tidak tahan, tubuhnya akan hancur berantakan. Terkadang dia berpikir, apakah aku begitu cantik? Ketika Ming Jue pergi tidur, dia berdarah seperti ayam, tanpa rasa lelah. Tanda-tanda ini adalah lokasi iblis surgawi. Dibandingkan dengan Ming Jue, Bai Zi lebih serius, memindai peta besar itu. Belum sepenuhnya ditemukan. Ye Chen menggosok kepalanya. Sangat padat, banyak sekali. Ming Jue berkata dengan lidahnya. Itu hanya banyak, itu sebabnya kita perlu menyatukan 4 pihak dari alam spiritual. Selain itu, kita perlu meminjam pasukan dari dunia bawah, kata Ye Chen. Itu pembunuhan yang bagus. Ming Jue mengepalkan tinjunya. Episode 1795 Komandan Domain Spiritual. Keluarkan drive-mu di tempat tidur dan jaga dirimu. Ye Chen menepuk Ming Jue, lalu menandai di peta lagi. Menjijikkan untuk mengatakannya terus terang. Ming Jue menggelengkan kepalanya, dan dia tidak lupa menjilat rambutnya setelah menyelesaikan pekerjaannya, dan dorongannya berangsur-angsur terisi. King Luan malu, menendang pria ini, pipinya memerah. Sebaliknya, Chu Ling dan Bai Zi memandang mata Ming Jue dengan sedikit aneh, tetapi memiliki menantu perempuan berbeda. Di dunia bawah, dia setidaknya harus menunjukkan wajahnya, mengapa dia datang ke dunia spiritual ini. Mereka berdua harus mengerti bahwa di dunia bawah, ada kaisar dunia bawah yang menekan mereka, jadi mereka harus patuh, dan mereka akan menjadi kuda liar saat meninggalkan dunia bawah. Oleh karena itu, Ming Jue hari ini adalah Ming Jue yang sebenarnya. Tentu saja, Ming Jue akan menjadi seperti ini, seseorang juga bertanggung jawab, Bai Zi dan Chu Ling memandang Ye Chen dalam pengertian diam-diam. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi jika saya tinggal bersama Ye Chen untuk waktu yang lama, itu akan selalu terpengaruh, dan saya akan melangkah semakin jauh di jalan yang tak tahu malu. Ekspresi apa ini? Ye Chen melirik mereka berdua. Itu artinya, kamu berbakat, jadi kamu harus mengerti. Bai Zi mengeluarkan cermin kecil dan meluruskan rambutnya. Aku yakin kamu tidak akan bisa menikah dengan orang sepertimu. Ye Chen mendengus, ketika kamu sampai di Dacu, aku akan mencarikan kamu yang tampan. Jangan khawatir, semua orang di Dacu tahan terhadap pemukulan, kata Ye Chen, menandai tempat lain, lalu melanjutkan deduksi. Chu Ling dan yang lainnya juga tidak menganggur, dan menggunakan kekuatan supernatural mereka untuk membuka istana bawah tanah di bagian bawah taman kecil, yang dapat menampung 10.000 orang. Ini untuk mempersiapkan hari hujan, nenek moyang dari berbagai kekuatan di alam spiritual akan datang, dan pasti ada banyak orang, dan taman kecil ini tidak dapat menampungnya. Dengan istana bawah tanah, semua orang memindahkan tempat duduk mereka satu demi satu, dan ruangannya luas. Ketiga gadis itu memang memiliki sesuatu untuk dikatakan, ketika mereka berkumpul, mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, terkadang mereka tertawa kecil, dan terkadang mereka melihat ke arah sini. Ming Jue bebas, dan tidak tahu apa-apa tentang teknik deduksi,
jadi dia hanya duduk di sana dengan dagu di tangannya, memperhatikan Ye Chen diam-diam menandai. Ada sesuatu yang sudah lama ingin kutanyakan. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata sambil menandainya. Tanyakan saja, mengapa begitu banyak omong kosong, tegur Ming Jue. Katakan padaku, ketika kalian berdua berada di tempat tidur, jika King Luan berubah menjadi tubuhnya secara tidak sengaja, apakah itu akan memalukan? Kamu ingin bertarung? Ming Jue mengeluarkan prajurit kaisar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Menarik napas, dan menyekanya dengan kuat dengan lengan bajunya. Jangan membuat masalah, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ye Chen meluruskan kerahnya. Kami datang. Ketika keduanya berbicara omong kosong, ketiga gadis itu bangkit satu demi satu. Begitu kata-kata itu jatuh, saya melihat sekelompok bayangan orang menghilang ke dalam kerumunan, ada 1000 orang, semuanya adalah nenek moyang dari sekte besar. Selain itu, ada juga banyak pembudidaya lepas yang kuat, semua orang tua, tingkat kaisar semu yang sebenarnya, semuanya sangat kuat. Junior Ye Chen, saya telah bertemu dengan kalian para senior. Ye Chen meletakkan penanya, mengetahui etiket dengan sangat baik, dan dengan hormat memberi hormat kepada para junior. Masa depan luar biasa. Seorang lelaki tua berambut putih tersenyum lembut, dia adalah leluhur klan Bangau, dan orang-orang di Lingyu memanggilnya leluhur Bangau. Seperti Patriark King Luan, dia juga mendekati akhir umurnya. Dalam batas ini, tidak ada obat mujarab yang bisa membantu. Banyak orang tua bersyukur dan kagum, itu untuk Ye Chen, dia adalah seorang legenda, dia menciptakan mitos Kaisar Tu. Lanjutkan ke bisnis. Ye Chen tersenyum, melangkah ke samping, dan menangguhkan peta besar itu di udara. Ketika orang-orang tua melihatnya, mata mereka berbinar, dan mereka saling memandang. Tidak heran mereka seperti ini, hanya karena peta ini terlalu besar, menutupi seluruh wilayah spiritual, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Bagaimana dengan mengatakan bahwa Ye Chen membantai kaisar? Jika itu adalah metode yang besar, ada peta yang sangat besar, dan kekuatan besar tidak memilikinya. Menurut pendahulu saya, setiap tanda di peta berarti ada setan, dan kebanyakan dari mereka tersebar di kota kuno. Pasukan setan ada di sini, dan itu adalah jurang maut. Selain Lingyu, ada bala bantuan lain, dan kekuatan tempur mereka pasti akan menekan pasukan iblis. Ye Chen menunjuk ke peta sambil berbicara. Dia berbicara secara detail, dan nenek moyang dari kekuatan besar juga mendengarkannya. Ini akan menjadi pertempuran yang kejam, dan tidak ada yang berani meremehkan korbannya. Teman kecil Ye Chen, waktu hampir habis, mari kita bicara tentang cara bertarung. Patriark Xianhe tersenyum, tentara alam spiritual. Selalu siaga. Dia mulai mendecakkan lidahnya dengan penuh semangat. Dia adalah satu-satunya orang yang hadir. Yang telah berpartisipasi dalam 2 invasi iblis surgawi. Dia membantai 2 kaisar dalam 1 kehidupan. Tidak ada yang mengenal iblis surgawi lebih baik darinya, Patriark King Luan tersenyum lembut. Itu benar. Ming Jue terbatuk dan berhenti bicara. Teman kecil Ye Chen adalah panglima tertinggi, dan mungkin tidak ada keberatan. Orang-orang tua itu tersenyum ramah, tetapi mereka dapat melihatnya, dan mereka mendiskusikannya jauh sebelum datang, dan menunjuk Ye Chen sebagai panglima ketua. Para senior menghormati juniornya, dan aku tidak akan menolak. Ye Chen berkata sambil tersenyum, dan dengan jentikan tangannya, cahaya surgawi memercik, dan setiap sinar cahaya surgawi adalah batu giok berwarna darah. Pendekatan 2 cabang, iblis di luar dan iblis di jurang bertarung bersama. Di antara batu giok ini, ada lokasi yang tepat dari iblis di luar, dan asal-usul iblis menyatu di dalamnya, yang dapat memandu pencarian iblis surgawi. Begitu iblis surgawi di luar dihilangkan, segera pergi ke jurang untuk mendukung dan mengurangi korban. Istana. Setelah leluhur pergi, Ye Chen duduk di tanah, wajahnya sedikit pucat, dan sudut mulutnya masih berdarah. Chuling datang dengan tergesa-gesa, dan meletakkan tangan gioknya di punggung Ye Chen, menanamkan esensi, dengan jejak asal Yuan Feng, yang dapat membalikkan serangan balik. Menantu perempuanku memperlakukanku lebih baik. Ye Chen menyeringai. Mulut yang malang. Chuling tersenyum sedikit, dan dengan lembut menarik kembali tangan gioknya. Ye Chen tersenyum, menyesap anggur, dan duduk bersila. Kemudian, dia mengambil botol giok dan mengambil 3 tetes darah emas darinya, dicampur dengan helai Kaisar Wei, yang merupakan darah asli Kaisar Huang, yang diintegrasikan ke dalam tubuh Ye Chen. Dalam 2 hari, dia membutuhkan darah Tongdi Huang untuk memberkati dirinya sendiri, sehingga dia dapat melewati pusat kekuatan dunia bawah dan menahan serangan balik dari teknik rahasia. Dia menutup matanya sedikit, seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi, di bawah cahaya ilahi keemasan.
udara peri meluap, sangat berat dan murni, penglihatannya digariskan, dan jalan kacau muncul dari waktu ke waktu, itu sangat misterius. Katakan padaku, Yan Luo dan yang lainnya akan datang dengan tentara kaisar. Melirik Ye Chen, Ming Jue menatap Bai Zi lagi. Kaisar dunia bawah pernah berkata bahwa tentara kaisar dunia bawah tidak boleh pergi terlalu banyak. Bai Zi berkata dengan lembut, bahkan jika kamu membawa mereka, tidak akan pernah ada lebih dari 3. Menurut instruksi Ye Chen, leluhur dari semua faksi utama mengirim orang kuat ke kota-kota kuno besar terlebih dahulu, dan masing-masing menemukan target mereka. Pasukan dunia roh juga diam-diam berkumpul, agar tidak mengejutkan ular, itu sangat rahasia, dan yang dibutuhkan adalah pukulan yang menggelegar. Siang dan malam berganti, matahari dan bulan berputar, dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Tidak sampai hari ketiga Ye Chen melihat Ye Chen yang telah menutup matanya tiba-tiba membuka dan menutup, dan 2 lampu mengejutkan keluar dari matanya, menembus dinding. Meleleh dengan 3 tetes darah di huang, esensinya seberat laut, bergelombang seperti sungai, dan bahkan matanya berubah menjadi keemasan. Aku sedang menunggu pesananmu, kecepatannya, sangat gatal untuk menunggu. Ming Jue memutar lehernya dengan keras, matanya bersinar terang. Dia sudah mengenakan baju besinya, dan Chu Ling dan Bai Zi juga mengenakan pakaian perang mereka. Mereka benar-benar heroik, seperti jenderal wanita. Ye Chen mengangguk, menarik napas dalam-dalam, mengorbankan tetesan darah, menggantung di udara, lalu mencubit segelnya. Saat formula segel membeku, tanah berdengung dan bergetar, dan sarkofagus kuno menonjol dari tanah, diukir dengan rune. Ada banyak dari mereka, lebih dari 300, menunjukkan jejak prestise kuasi kaisar, belum lagi, lebih dari 300 sarkofagus semuanya adalah kuasi kaisar. Orang ini gila, dia mewariskan lebih dari 300 kuasi kaisar dalam satu nafas. Ming Jue menyeringai, dia tidak menyangka Ye Chen begitu gila. Sangat putus asa. Bai Zi mengerutkan kening dan menatap Ye Chen. Chu Lingyu mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh kekhawatiran, dan hatinya sakit. Dalam 2 invasi iblis, dia tidak keluar semua, dan ketiga kalinya sama, dia sangat gila sehingga dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya. Melihat Ye Chen lagi, keadaan saat ini benar-benar menakutkan. Tubuh suci retak, darah menyembur keluar dari retakan, dan suara patah tulang terdengar, wajahnya sudah sepucat kertas, urat di dahinya terlihat, dan matanya juga ditutupi dengan mata merah. Itu juga berkat darah di huang, jika tidak, 300 Kaisar Zun akan cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Kegigihannya terbayar pada akhirnya. Lebih dari 300 peti mati keluar sepenuhnya. Saat tutupnya jatuh, sesosok-sosok terwujud, dan yang berdiri di depan adalah Yama dari 10 aula. Ye Chen menyemburkan darah, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Tanpa banyak berpikir, dia membuka tubuhnya yang mendominasi, ketahanannya yang mendominasi, dengan cepat menyembuhkan lukanya, dan memasukkan obat besar ke dalam mulutnya. Aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu gila. Sidian Yan Luo pertama kali mendapatkan kembali kewarasannya, terus-menerus menghela nafas, Ye Chen benar-benar melakukannya. Apakah ini dunia manusia? Zun Di Zun, yang pertama kali datang ke dunia manusia, sedikit penasaran dan melihat keluar melalui istana bawah tanah. Ketika Yan Luo kembali, dia mengatakan kepadanya sejak lama bahwa dia tidak terlalu terkejut, masih banyak perbedaan antara alam spiritual dan dunia bawah. Yan Luo, apakah kamu membawa tentara kaisar? Ming Jue menanamkan esensi ke Ye Chen, dan melirik Raja Qin Guang sambil tersenyum. Aku tidak akan kehilangan prestiseku di dunia bawah. Raja Qin Guang tersenyum, dan dengan jentikan tangannya, 3 sinar cahaya abadi melebur menjadi Bai Zi dan yang lainnya. Bola kekaisaran, cermin peri, dan pedang peri semuanya adalah artefak yang sangat kekaisaran. Kaisar dunia bawah memang sangat berani kali ini. 1/4 jam kemudian, Ye Chen membuka matanya lagi dan pulih. Sekali lagi, dia menggunakan cara kaisar untuk menembus kegelapan, dan kali ini kekuatan tembusnya adalah tingkat Sage Agung, dan jumlahnya masih sangat besar, membanjiri seluruh area. Setelah itu adalah kelas Raja Suci, dan tekanannya telah banyak berkurang. Yan Luo dan Zun Di Zun dari dunia bawah saling memandang dengan lidah di pipi, seni abadi Kaisar Dao Tongming hanyalah gantungan tingkat dewa, dan itu perlu untuk berpura-pura. Kini istana bawah tanah yang mampu menampung 10.000 orang itu benar-benar ramai. Yan Luo dan yang lainnya sangat tangguh, menendang langsung, bagian luarnya besar, sangat ramai, bahkan di alam spiritual, saya juga Yama, berani tidak patuh, kembali dan bersihkan Anda satu per satu. Sudah hampir sampai. Ye Chen akhirnya menerima kekuatan supernatural Kaisar, memasukkan 3 pil 8 pola ke dalam mulutnya, dan pulih sebaik mungkin.
Ayo pergi. Ming Jue berbalik, aku hampir sakit.